Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Kita lanjutkan dari kita masuk ke dalam pembahasan naked. Masih ingat dengan surahnya naked? Ayo gimana ayo gimana? Wah, madlul lagi langsung. Allah. Nafsud dalil. Naked itu yang kenanya adalah nafsud dalil. Oke, kita garisin. Kita masuk pertemuan berapa sekarang? 16. Enggak, 15 yang terbaru kemarin. 16 sekarang, 16. Hah? 14 di kita. 14 di kita. Baca full yang mati 13 itu. Tapi video yang terbaru 15. Nah, yang saya bilang error tadi itu 13 itu Nisa Benar kuliah. itu video terbaru. Kemarin baca kitab ya. Ya, kemarin baca kitab toh, ngejar. Gitu. Iya, di catatan kemarin kitab toh kemarin. Enggak masuk catatan. Ini aja nih terus gitu. Hah? 15? 6? 16 Kalau kita terakhir kemarin yang itu 14. Yang mana? Yang 13 kita. Iya, cuman di video itu kok ke 16. Tapi ada yang turun samanya. Iya, coba. Kita lihat. Enggak. Ini 16 ini. 14 baca kitab pokoknya. Yang bisa. 14 baca kitab. Kita lihat nafsul amarnya ya. Apa ada yang salah dia tulis? Enggak kok, ngurut ini 12, 13 14 yang apinya apa, tabletnya nggak ada baterai. Tabletnya nggak ada baterai. Kemarin terakhir yang di kelas atas. Betul. Nah, ayo. Iya kan? Yang kelas atas kemarin 15. Yang mana? Enggak, kemarin pokoknya full kitab kemarin tuh. Full kitab, kita menyelesaikan kitab kemarin. Langsung didalilkan ini kan, nafsul amarnya langsung. Oke. Kita masuk ke dalam naked. Nah, mengerti dulu surah naked, maka naked itu adalah lanjutan daripada mana harusnya ya. Kalau mana itu mempersoalkan muqaddimah dalil, kalau naked itu mempersoalkan nafsud dalil nafsuhu gitu, mempersoalkan dalil itu sendiri. Itu namanya naked. Nah, secara istiqra masyhur berarti gini surahnya, kita buat baru aja nggak apa-apa. Jadi gambarannya mu'allil memiliki klaim atau dakwah. Itu mu'allil memiliki dakwah. Terus apapun dakwanya ya, misal dakwanya itu ya pakai juz'iyah mujabah misalnya ba'du A B gitu. Terus memiliki dalil sugro, kubro. Nanti kita lihat dalil yang di sini aja lah sekalian. Sugro, kubro. Nah, kalau misalnya
Mana kemarin mempersoalkan apa dalil sugro, apa dalil kubro, apa dalil syartul intas, apa dalil takrib. Maka itu mempersoalkan muqaddimah dalil. Kalau sekarang mempersoalkan dalilmu bermasalah. Kayak gitu. Bermasalah kenapa? Nah, nanti masalahnya itu istiqra' masyhur. Itu nanti masalahnya karena nanti terjadi dua hal di luar sana itu. Daliluka manqudun. Nah, nanti kalau dikatakan dalilmu bermasalah atau daliluka mubtalun atau daliluka batilun. Daliluka batilun. Batil atau manqud. Oke. Kenapa manqud? Nah, manqudnya itu setidaknya ada dua kejadian. Imma karena ikhtilaful hukum atau yang kita kenal dengan apa namanya? Ad-jaroyan wa takhallafal hukmi, itu namanya nanti ikhtilaful hukum. Wa takhalluf. Jaroyan wa takhalluf. Jaroyan wa takhalluf atau terjadi apa? Istilzamul muhal, atau dalilmu nanti akan membuat sebuah kemustahilan gitu. Nah, ini adalah nih kata-kata ini adalah kalamnya si Sa'il, atau karena si Sa'il di sini menggunakan i'tirad jenis naqd, maka dia dinamakan naqid. Gitu ya. Kebayang ya? Mu'allil. Kalau kemarin Sa'il menggunakan i'tirad jenis mana, maka namanya mani. Kalau sekarang karena Sa'il menggunakan i'tirad jenis naqd, maka namanya naqid. Oke. Nah, seorang naqid itu nanti waktu dia menyatakan dalilmu bermasalah, itu dia secara langsung berdalil untuk menyatakan dalilmu bermasalah, kan gitu kan? Kenapa? Nah, misal ini dalilnya si Sa'il nanti kayak gini. Kalau misalnya masalahnya karena yang pertama, maka dalilnya itu seakan dia bilang gini nih. Waktu dikatakan daliluka batil atau manqud, maka nanti persoalannya gini. Daliluka manqudun, atau nggak langsung manqud, daliluka batil atau daliluka manqud itu adalah diksi singkat daripada terjadinya naqd. Kayak gitu. Manqud itu berarti terjadi naqd. Tapi sejatinya kalau mau kita tahlil, kita lerai dalilnya, maka terjadi yang seperti ini nanti. Sama dengan kita katakan daliluka yajri, jaroyan berarti yajri fi madati kadza, gitu kan? Yajri fi madati kadza wa yakhtalifu fil hukmi, wa yakhtalifu fil hukmi. Hukum yang dimaksud di situ madlul ya. Jadi dalilmu tuh terjadi di sini, tapi madlulnya nggak terjadi. Kayak gitu. Berarti yang dinamakan dengan yakhtalifu fil hukum. Daliluka yajri fi madatin kada wa yakhtalifu fil hukmi. Baru ini berarti apanya nih? Daliluka yajri fi madati kada wa yakhtalifu fil hukmi. Itu berarti apanya? Enggak, maksudnya ini kan bentuk dalilnya. Ini kan bentuk dalilnya. Ini berarti apanya nih? Nakatnya ini kata-kata gini. Tapi ini nih sugronya. Paham ya? Kan dia berdalil. Jadi waktu menakat itu kita nanti ngelihat, kalau di kitab-kitab kita hanya sebatas wahwa manqudun bikada. Nah, itu sebenarnya bisa dilerai itu nanti dalilnya. Kalian nanti ngelihat kitab-kitab, entah nanti fikih, muqaranah antara apa, usul fikih atau ilmu kalam misalnya. Orang berdalil.
Dan itu nanti langsung pakai kata-katanya faman kudun bikada. Kayak itu. Oh, itu maksudnya apa? Bisa dilerai nanti dalilnya. Maksudnya apa? Dalilmu terjadi di sini. Misalnya gini aja, kayak contoh kemarin yang dipaparkan. Seorang Ahnaf, yaitu Hanafiyah, mengatakan witir itu wajib. Kenapa? Karena witir itu selalu dilakukan sama Nabi, dan semua yang selalu dilakukan sama Nabi itu wajib. Kan gitu jatuhnya kan? Langsung dikatakan daliluka manqudun fit duha. Misalnya kayak gitu. Daliluka manqudun fit duha atau daliluka manqudun fit tahajud. Kayak gitu maksudnya. Apa maksud manqudun fit duha, manqudun fit tahajud? Itu berarti menyatakan dalilmu ini yajri fit tahajud. Kenapa? Karena tahajud itu juga selalu dilakukan sama Nabi, kayak itu. Tetapi memiliki hukum yang tidak wajib. Itu kan takhallafa fil hukum. Atau dalilmu ini juga terjadi di duha, tetapi hukumnya berbeda. Itu yang dinamakan dengan daliluka yajri fi madatin kada wa yakhtalifu fil hukmi. Jelas ya? Itu berarti bentuk sugro daripada dalilnya sa'il atau nakid ya. Nah, di sini nanti kita katakan dia sebagai as-sa'il an-nakid. Kenapa dinyatakan as-sa'il an-nakid? Karena dia seorang sa'il yang menggunakan jenis nakid. Jelas? Gitu. Daliluka yajri fi ma kada wa yakhtalifu fil hukmi. Wa kulluha, kubronya apa? Kubronya berarti wa kullu dalilin hadza sya'nuhu wa huwa batil wa batilun atau wa huwa manqudun. Nah, makanya langsung menghasilkan sebuah sebuah natijah, yaitu apa natijahnya? Daliluka batilun atau manqudun. Daliluka batilun atau manqudun. Jelas kan nih? Jadi waktu dinyatakan daliluka batil, nah langsung itu sebenarnya daliluka batil itu adalah bentuk daripada madlul. Jelas ya? Bentuk daripada madlul. Itu nanti akan kalau kita perhatikan di kitab-kitab Turas, sesimpel itu aja dinyatakan. Orang berdalil, langsung dinyatakan faman kudun fi kada. Oh, itu bisa kita lerai itu nanti itu. Bantah-bantahannya juga bisa kita lerai. Oke, berarti kalau kita beri contoh seperti apa? Seperti seorang mu'allil seorang mu'allil al-ahnaf yaqul, dia mengatakan, seorang mu'allil ahnaf nih, seorang Hanafiyah mengatakan al-witru wajibun. Nah, ini adalah klaim dia ya, statement dia. Apa dalilnya? Li'annahu wadhabahu an-nabi, gitu. Li'annahu wadhabahu an-nabi wa kullu ma kadzalika fahuwa wajibun. Kan gitu kan? Li'annahu wadhabahu an-nabi. Jelas nih? Nah, nanti seorang sa'il yang nakid mengatakan as-sa'ilun nakid seorang sa'il nakid menyatakan apa? Menyatakan gini pada dalil ini dengan kata-kata daliluka manqudun bid-duha. Gitu kan, simple banget tuh. Daliluka manqudun bid-duha. Nah, itu adalah natijah. Apa kalau kita lerai? Nah, kalau kita lerai berarti dia mau menyatakan
Apa dalilnya dari daliluka manqudun bidduha? Dengan menyatakan daliluka, ini dalil kamu ini terjadi yajri fituha ma'anna hukmahu laysa wajib, kayak gitu kan, ma'anna hukmahu laysa wajib. Oke, udah langsung kubronya, wa kullu dalilin hadza sya'nu fa huwa batil, kayak gitu. Udah gitu aja lah, ini langsung copy aja nih. Wa kullu dalilin kebesaran, kecilin dikit. Wa kullu dalilin hadza sya'nuhu. Loh. Oke. Wa kullu dalilin hadza sya'nuhu fa huwa batil. Maka daliluka manqud atau daliluka batil, gitu aja. Daliluka batil. Oke. Ini contoh terjadi yang pertama ya. Contoh terjadi yang pertama yaitu ad-jaryan wa takhalluf. Kayak gitu. Ad-jaryan wa takhalluf. Terus bisa juga terjadi yang kedua. Kemana nih kita tarik ini? Jauh. Udahlah. Yang kedua terjadi yang namanya istilzamul muhal, gitu. Istilzamul muhal, terjadi kemustahilan. Apa itu? Kalau tadi itu terjadi standar ganda ya. Kamu di sini aktif dalilmu, pas dipasang di yang lain nggak aktif, madlulnya nggak terjadi, atau lazimnya tidak terjadi. Sedangkan dalil itu kan harusnya sebuah malzum. Kalau dia malzum haruslah terjadi lazim. Kalau ternyata diuji di tempat lain tidak terjadi lazimnya, maka dalilmu ini nggak mutarid. Kalau dalilmu nggak mutarid, maka dalilmu nggak istiqomah, kayak gitu. Kamu berdalil itu saat kepentingan saja, gitu. Oke. Yang kedua istilzamul muhal. Seperti apa istilzamul muhal itu? Berarti dia menyatakan akan terjadi sebuah kemustahilan. Nah, mustahilan yang maksud itu adalah muhal akli. Al-muhal al-akli. Apa muhal akli? Inti daripada muhal akli itu adalah istima atau irtifa naqidan. Irtifa atau ijtima naqidan. Naqidan. Irtifa atau ijtima naqidan. Salah satu nanti implementasi daripada irtifa atau ijtima naqidan itu terjadinya daur atau tasalsul atau tasalsul. Ya udah, gitu aja. Istilzamul muhal, terjadi muhal akli. Oke. Misal dia berdalil gini nanti. Misal ada seorang mu'allil menyatakan hadzal amal gitu. Hadzal amal tajibu at-tasmiyah, gitu. Hadzal amal tajibut tasmiyah. Tasmiyah itu berarti wajib basmalah, gitu. Wajib diawali dengan basmalah. Amal ini kamu mesti basmalah ya.
Nanti berdalilnya kenapa? Berdalilnya dengan menyatakan kenapa kau wajib basmalah? Karena amal ini amrun dzubalin, gitu. Karena amal ini ya masuk ke dalam amrun dzubalin, dan semua amri dzubalin tajibul tasmiyah. Jelas ya? Li'annahu amrun dzubalin wa kullu kadzalik tajibut tasmiyah. Oke. Tasmiyah. Maka semua amrun dzubalin mesti wajib tasmiyah. Nah, nanti dinyatakan sama sa'il an-naqid, as-sa'il sa'il naqid menyatakan dalilu kamanqud, daliluka manqudun, terjadi naqad tapi bukan naqad jenis jaryan wa takhalluf, melainkan naqad jenis istilzamul muhal. Daliluka manqudun fit tasmiyah nafsihi atau nafsiha. Paham nggak maksudnya? Kenapa terjadi naqad dalam tasmiyah itu sendiri? Ayo, kenapa Wildan? Ayo, karena bismillah basmalah itu amrun dzubalin juga kan? Berarti basmalah harus dimulai dengan basmalah. Nah, basmalah itu juga dimulai dengan basmalah kan? Gitu terus nanti. Kan? Gitu kan? Terjadi tasalsul. Nah, daliluka manqudun fit tasmiyah nafsiha. Gitu. Dalam akan terjadi naqad di dalam tasmiyah itu sendiri. Kenapa? Karena tasmiyah itu sendiri amrun dzubalin. Berarti wajib tasmiyah. Kayak gitu. Ya udah, berarti tasmiyah kedua juga amrun dzubalin, wajib tasmiyah lagi, wajib ya. Gitu terus nanti. Maka terjadi istilzamul muhal. Kayak itu kan? Maka ya udah, tinggal dibuat aja pendalilannya seperti yang tertulis itu. Tamam. Itu bentuk daripada naqad yang dilakukan sama sa'il ya. Kayak itu, naqad yang dilakukan sama sa'il. Baru nanti jawabannya si mu'allil itu nanti kita akan ngelihat jawabul mu'allil, wazifatul mu'allil ba'da naqad gitu ya maksudnya ya. Wazifatul mu'allil ba'da naqad, wazifatul wazifatul mu'allil naqad. Maka yang bisa dilakukan mu'allil setelah naqad itu ada dua opsi. Nih kita tulis singkat aja nih. Ada dua opsi. Apa opsi pertama? Yaitu mana atau man'u dalili. Kalau dikatakan man'u dalil itu berarti mana muqaddimah dalil ya. Man'u dalilin naqid. Gini. Man'u dalilin naqid, atau ganti dalil, intiqal. Oke, gitu aja. Yang bisa dilakukan mu'allil itu nanti adalah mana dalilnya naqid atau intiqal. Intiqal itu berarti apa? Lari. Apa? Ganti dalil. Kalau intiqal itu berarti ganti dalil. Nah, apa? Bukan satu-satunya lari. Nanti intiqal itu ada dua kemungkinan tuh. Ada dua kemungkinan. Imma intiqalnya karena dia itu tidak bisa jawab lalu akhirnya ganti dalil, maka itu nanti di satu sisi terjadi ifham
Karena ada bentuk naked dari sa'il, dia nggak bisa jawab, itu terjadi ifham. Tapi dengan dia masih memiliki dalil, maka masih ada segi idharun shawabnya, karena masih memiliki dalil kan. Terus sebentar ya, orang tua saya nelpon. Assalamualaikum. Lagi ngajar, Mak? Oh, ya salah kasih mati jalan kemarin telepon ya? Enggak. Belum urusan ini hari. Udah. Ya udahlah, nanti habis habis ini ya telepon ya. Jam berapa? Ya jam-jam 1 lah. Nah, ya udah, assalamualaikum. Oke, lanjut. Nah tadi intikal, nanti aja intikal setelah ini. Yang penting mana dalil dulu. Yang dilakukan mu'allil, intinya tadi itu yang dilakukan sa'il ya. Berarti sa'il itu nanti bisa melakukan, sa'il yang nakid bisa melakukan dua hal, yaitu menyatakan dalilmu ini masalah. Kenapa? Karena terjadi istilzamul muhal, diberi ya, nanti diberi madahnya ya. Atau terjadi jaryan wat takhalluf, kayak gitu kan, diberi madahnya. Seperti itu. Oke. Maka itu tadi dua wadifahnya sa'il an-naqid. Jadi sa'il naqid itu bisa melakukan dua itu tadi. Beda dengan mana ya. Mana kemarin kan banyak opsinya. Mana itu imam mana sugro, kubro, syaratul intat sama takrib. Imam mana doang atau pakai sanad. Sanadnya kan banyak tuh, lebih kompleks kan. Kalau naqid itu intinya dua ini nanti. Kalau kamu menyatakan batil dalilnya, maka kamu harus berikan dalil. Nah, dalil kamu setidaknya ada dua bentuk. Ima batil gara-gara standar ganda atau batil gara-gara mustahil. Kayak gitu, akan terjadi sebuah kemustahilan. Jelas nih? Nah, kalau udah terjadi, nah lihat, kalau di mana kemarin kan kita lihat, kalau manaknya mana mujarrad, maka yang bisa dilakukan sama mu'allil apa? Iqamatul dalil kan? Iqamatul dalil atau ganti dalil. Seperti itu. Kalau manaknya ma'asanat, maka ibtol sanad dulu. Makanya akhirnya kita bahas kemarin apa sanad yang bisa diibtol. Kan ada yang yanfa'lil sa'il sama yanfa'lil mu'allil ibtoluhu, kayak gitu kan di kemarin itu. Nah itu kita harus kebayang itu. Nah sedangkan sekarang di sini maka mu'allil itu yang bisa dilakukan mu'allil setelah naked ada dua opsi. Pertama mana dalil nakid atau intikal. Intikal tuh nanti dulu. Kalau misalnya dia masih bisa memana, ya udah. Tapi kalau misalnya dia ngerasa nih saya mana pun dia nanti nggak paham kayak gitu. Dia nggak paham dalil saya. Ya udah intikal nggak apa-apa. Gitu. Nah maka itu nanti nggak masuk ke dalam mukabaroh, nggak masuk ke dalam ifham dan seterusnya nggak termasuk. Karena akan intikal itu akan dikatakan ifham seperti kemarin juga mana. Kalau dia milih intikal akan dikatakan ifham kalau dia nggak bisa ngejawab, aslinya nggak bisa ngejawab. Tapi dia masih memiliki stok dalil lain. Jelas ya? Maka nanti itu dinamakan dengan ifham min wajihin wa idharun li shawab min wajihin. Namanya itu nanti. Dari satu sisi ifham karena dia itu nggak bisa ngejawab aslinya. Dari satu sisi idharun li shawab karena dia masih punya dalil. Tapi kalau hanya sisi dia nggak bisa ngejawab doang, dia nggak bisa ngejawab aslinya. Sehingga akhirnya waktu dia masang dalil yang lain itu udah mulai kelihatan ngawurnya, maka itu auto dinamakan dengan ifham saja. Jelas ya? Itu terjadi ifham. Sehingga kalau maksa itu nanti jatuhnya mukabaroh yang dia lakukan nanti. Jelas ya? Nanti ada kebanyakan banyak juga terjadi seperti itu tuh. Waktu dimintai apa landasan dalil kamu ini, gak bisa jawab dia aslinya. Karena dia tahu memang lemah dalilnya gitu. Tapi dia nggak mau mengakui. Sehingga akhirnya nyerang personal lah, kamu nggak layak untuk menanyakan itu, kayak itu misalnya. Atau nyerang pribadi lah dan seterusnya lah. Itu nanti sering terjadi. Maka itu nanti dikatakan ifham dan mukabaroh. Kalau dia masih ngotot itu, masih ngoyo untuk melakukan itu, nanti terjadi mukabaroh. Itu. Oke, mana dalil? Kita lihat. Dalilnya sa'il itu kan terdiri daripada sugro kubro. Syartul intaj aman, takrib juga aman. Paham nggak? Syartul intaj aman kenapa? Karena bentuknya syakal pertama. Kayak gitu kan? Ya pokoknya syakal pertama yang memenuhi syarat. Bentuknya takrib
karena madlulnya itu nafsud dakwah kan, madlulnya nafsud dakwah, jelas gak? Nah maka akhirnya si manaknya sisa dua kemungkinan kan, yaitu ima sugro ima kubro. Nah kubronya nggak bisa di mana, paham gak nih? Kubronya tidak bisa di mana. Kenapa kubronya tidak bisa di mana? Lihat bentukan kubronya. Semua dalil yang bentukannya terjadi jarun atau takhalluf pasti batil. Muttafaq alaihi dalil ulama itu. Jadi akhirnya, oh saya nggak sepakat dalil yang terjadi jarun atau takhalluf itu batil. Oh, ya udah berarti udah nggak bisa diajak ngomong kalau udah kayak gitu. Atau misalnya kita udah buktikan ini mustahil kayak gitu kan. Terus dikatakan, emang kalau mustahil kenapa? Loh, udahlah, udah nggak usah dilanjut kalau udah kayak gitu. Atau misalnya, berarti kamu standar ganda gitu kan? Iya, memang standar ganda, emang kenapa? Ah, ya udah nggak usah dilanjut. Itu, kalau udah kayak gitu itu udah auto mukabaroh, kan gitu kan, jatuhnya kan? Karena dia misalnya mengakui, misalnya kita katakan dalilmu rusak, kenapa? Karena standar ganda, nanti pas di sini nggak terjadi. Ya udah, terus dia bilang, ya udah emang kalau standar ganda kenapa? Wah, udah auto, udah nggak usah dikawanin itu, udah kayak gitu itu. Udah yang kalau udah modelnya kayak gitu tuh. Apalagi kalau udah sampai ngotot-ngotot, emang kenapa? Masalah kalau kayak gini gitu. Suka-suka aku lah. Udah kayak gitu tuh udah, nggak usah dilanjutin itu. Udah nggak ada lagi sisi atau secercah idharun li shawab, udah nggak ada lagi itu. Udah murni mukabaroh itu nanti isinya. Nah, makanya akhirnya dalil dari nakid kita harus perhatikan baik-baik. Dalil dari nakid, coba kita perhatiin nih. Ini sugronya, gitu kan? Ini kubronya. Kedua jenis ini kubronya kan sama. Yang beda kan hanya sugronya kan. Kalau jenisnya terjadi jarun atau takhalluf, maka terjadi gini aja, daliluka yajri fi madati kadza wa yakhtalifu fil hukum, gitu aja kan. Kalau misalnya istilzamul muhal, maka daliluka yajri fi madati kadza wa huwal muhal. Kan gitu kan? Atau daliluka yajri fi madati kadza wa huwa yastalzimul muhal. Kayak tadi ini misalnya yang contoh kedua nih. Berarti ini gimana sugronya nih? Gitu. Gimana sugronya? Berarti daliluka yajri fi apa? Sebelum itu daliluka yajri fi ini coba diperhatikan. Fit tasmiyah. Kan dalilmu nanti berlaku juga di tasmiyah kayak gitu kan? Dan itu akan melazimi muhal, gitu kan? Daliluka yajri fit tasmiyah wa huwa yastalzimul muhal. Kalau terjadi di dalam tasmiyah bukan standar ganda gitu kan, tapi terjadi kemustahilan. Karena tasmiyah itu membutuhkan amrun dzibalin juga. Kalau di amrun dzibalin membutuhkan tasmiyah juga. Maka tasmiyah kedua terjadi lagi amrun dzibalin juga terjadi gitu terus. Nah, maka dikatakan daliluka yajri fit tasmiyah. Kayak gitu. Wa huwa yastalzimul muhal. Baru kubronya apa kubronya? Sama, ini tadi kubronya nih. Wa kullu dalilin hadza sya'nuhu wa huwa batil. Jelas nih. Wa kullu dalilin hadza sya'nuhu wa huwa batil. Nah, makanya akhirnya kita perhatikan. Dalilnya si nakid syaratul intasnya enggak masalah karena memenuhi syarat. Syakal awal yang pertama. Terus takribnya enggak masalah karena madlulnya memang nafsud dakwah dia. Kubronya enggak bisa dimana. Karena mempersoalkan hal yang muttafaq alaih atau musallamah indal khasam itu auto mukabaroh kan gitu. Maka akhirnya nyisa satu yang bisa dimana sama si siapa? Si Sa'il al-Mu'allil. Kenapa dikatakan Sa'il al-Mu'allil? Karena bertukar posisi kan gitu. Di sini si Sa'il al-Mu'allil. Di sini posisinya si mu'allil as-sa'il kan. Paham nggak nih? Saya tukar posisinya karena si sa'il yang dia menggunakan metode naqd, maka dia berdalil. Kalau dia berdalil, maka dia menjadi seorang mu'allil. Paham ya? Sehingga akhirnya si mu'allil yang tadi awalnya mu'allil, gara-gara dia dihadapi dalil, maka dia bisa memana. Kayak gitu kan? Maka kita katakan si sa'il al-mu'allil al-mani'. Jelas nggak nih? Gitu. Sa'il al-mu'allil al-mani. Mu'allil sebagai posisi dia pertama tadi, al-mani karena dia memilih opsi mana. Jelas nih? Oke.
Si sa'il al-mu'allil al-mani. Maka itu yang bisa dia lakukan. Inilah mu'allil nih. Mu'allil yang dia itu udah menjadi posisinya sa'il karena dia itu mempersoalkan dalilnya si nakid. Gitu. Si nakid udah menjadi seorang mu'allil juga karena dia berdalil. Jelas ya posisinya? Yang mana? Oh, intikal kan dia ganti dalil. Enggak ganti dalil. Enggak dikatakan sa'il. Dia masih tetap mu'allil. Enggak berstatus sa'il dia nanti kalau intikal. Oke. Maka sisanya tinggal satu kan? Yaitu apa? Mana sugro. Oke. Jelas nih? Jangan kalau ada kurang jelas tanyain aja. Maka nyisa satu. Saya tarik aja ke sini. Maka nyisa man'u as-sugro gitu. Maka nyisa mana sugro. Oke, jelas. Sugronya siapa? Sugro dalilis sa'il an-naqid. Bayang ya? Maka yang bisa dilakukan sama al-mu'allil as-sa'il kan gitu kan, dia mu'allil sa'il kan? Al-mani kan gitu. Dia mu'allil sa'il karena dia mau mengiktirad, al-mani karena jenis iktiradnya mana. Kebayang ya? Jadi kita tuliskan aja di sini. Berarti dia statusnya berubah menjadi al-mu'allil as-sa'il al-mani' kayak gitu. Maka si sa'il menjadilah dia as-sa'ilu an-naqidu al-mu'allilu. Paham ya? Berarti waktu dikatakan man sugro, sugronya siapa? Maka sugronya as-sa'il, kita urutin aja karena status awalnya dia sa'il kan. Sugronya sa'il an-naqid al apa? Mu'allil. Paham ya? Maksudnya paham ya kenapa dikatakan sa'il? Karena dia awalnya tadi sa'il. Kenapa dikatakan naqad? Karena i'tirad yang dia pakai itu jenis naqad kan, nakid. Kenapa dikatakan mu'allil? Karena saat bernakid dia berdalil. Yang dimana dalil dalam naqad itu namanya dalil dalam naqad namanya syahid. Jelas ya? Dalil dalam naqad itu syahid nanti. Tapi syahid itu bentukan dalil sugro kubro, beda dengan sanad. Kayak gitu. Kemarin kita mengatakan sanad itu enggak seperti dalil. Sanad itu takwiyah, bukan dalil untuk memadlulkan sesuatu. Sanad itu takwiyah, untuk menguatkan. Kenapa saya nggak terima? Menguatkan. Jelas nih. Maka yang bisa dilakukan sisa satu. Tadi kita udah bilang takrib nggak bisa karena terjadi takrib. Syartul intat nggak bisa karena syartul intatnya aman. Kubro nggak bisa karena sama dengan memana sesuatu yang musallamah. Kayak gitu. Atau muttafaq alaih. Sisa satu, mana sugro. Sugro, sa'il, nakid, mu'allil. Jelas? Nah, nanti kita lihat sugronya. Apa bentuk sugronya? Ada dua kan? Imma sugro kepada dalil yang jar'an wa takhalluf atau sugro kepada istilzamul muhal. Maka sugro yang pertama bentuknya daliluka, atau kopi aja biar cepet. Oh, yang kedua belum ada tadi. Daliluka yajri fi mada kadza wa yakhtalifu fil hukmi. Itu sugronya. Kubronya nggak bisa di mana ya, karena semua dalil kriteria kayak gitu auto tertolak. Oke, atau sugro jenis kedua yaitu gimana? Daliluka yajri fi madati kadza wa huwa yastalzimul. Yastalzimul itu akan mengakibatkan gitu maksudnya. Muhal. Sebenarnya ini ada lanjutannya. Wa huwa yastalzimul muhal wa kullu mastalzamal muhal wa huwa muhal gitu. Semua yang mengakibatkan kemustahilan maka itu juga mustahil. Gitu. Maka wa kullu baru kubronya apa?
kullu dalilin hadza sya'nu wa huwa batil. Maka kuburonya nggak bisa dimana karena muttafaq alaih, dalil yang akan membuat sebuah kemustahilan maka mustahil. Jelas nih? Maka kita lihat, kita perhatikan nanti sugronya. Kalau kita perhatikan sugronya ada dua sisi sugronya. Pertama, menyatakan dalilmu terjadi di madah ini, itu kan satu sisi. Ada dua bagian gitu aja, dua syikun nanti namanya, syikoi ini. Dia dalil sugronya itu mencakup dua hal. Kenapa? Pertama menyatakan dalilnya terjadi di hal ini, kan gitu. Kedua menyatakan hal ini tidak terjadi di hukumnya. Berarti kan ada dua pernyataan secara nggak langsung di dalam sugronya, yaitu menyatakan dalilmu terjadi di sini dan menyatakan bahwasanya ini tidak menghasilkan hukum, kan gitu. Begitu juga terhadap sugro yang jenis kedua, yaitu menyatakan apa? Dalilmu terjadi di sini dan ini melazimi mustahil. Paham ya? Jelas kan nih maksudnya nih? Oke. Maka akhirnya manaknya bisa terjadi 4 jihah, yaitu memanak dengan menyatakan la usallim, gak sekedar menyatakan sugroka, saya gak sepakat sugromu, tapi dengan memberikan sanadnya jenis halun, menjelaskan sugromu bisa terjadi kalau memang terjadi di madah ini, tapi nyatanya nggak terjadi di madah ini. Jadi dia itu mentahlil ini, yaitu mentahlilnya dengan menyatakan dalil saya nggak terjadi di madah ini, atau oke, kalau dalil saya terjadi di madah ini, tapi saya nggak sepakat atau saya nggak setuju kalau dia itu hukumnya berbeda. Jelas ya? Dia itu hukumnya berbeda. Begitu juga nanti kalau istilzamul muhal dengan menyatakan saya nggak sepakat kalau dalil saya terjadi di madah ini, gitu misalnya pakai sanad nanti, gitu innama yasihu kada kalau kada gitu kan, atau menyatakan oke, dalil saya terjadi di madah ini, tapi saya nggak sepakat kalau itu akan melazimi kemustahilan, seperti itu. Jadi itu adalah opsi yang bisa dilakukan sama siapa? Sa'il, an-naqid, al-mu'allil. Yaitu memana apa? Imma memana dengan mentahrir bagian awal ini dengan menyatakan jaroyan fi kada, berarti dengan menyatakan dalil saya lam yajri fi madah kada, kayak gitu misalnya. Atau oke, salimna anna dalili yajri fi madah kada walakinnahu la usallim atau la nusallim ala anna hukmahu mukhtalif. Oke, nanti diberikan dalil kayak itu. Terus atau dikatakan saya nggak sepakat kalau dalil saya terjadi di madah ini, atau oke, terjadi di madah ini tapi saya nggak sepakat kalau itu akan mengakibatkan kemustahilan. Berarti ada empat titik ya, mana yang bisa dilakukan sama siapa? Bukan sa'il mu'allil. Sa'il mu'allil kan orang yang di mani. Ini nih, mu'allil as-sa'il al-mani, untuk membela dalil dia yang pertama tadi. Dia menyatakan saya nggak sepakat dan seterusnya. Jelas? Nah nanti ada contohnya panjang, semuanya ada contohnya nanti itu. Tapi ala kulli saya berikan dulu teorinya seperti itu tadi. Berarti nanti mana yang bisa dilakukan sama si mani? Nih kita tarik dia, jangan sampai kena, agak jauhan aja. Oke. Maka ada ada 4 opsi. Pertama apa? Man'ul jaroyan fi madah kadza, atau yang kedua man ukhtila fil hukmi man ukhtila fil hukmi. Terus yang ketiga man'u, sama juga tapi jenis yang kedua ya, istilzamul muhal, man'ul jarayan fi kada, sama man ustilzamil muhal. Oke.
Man ustilzamil muhal. Jelas nggak nih? Oke, yang kurang jelas coba tanyakan. Hah? Enggak, ya terjadi kayak gitu jawaban. Pokoknya sampai titik ifham atau ilzam. Sampai titik si itu nggak bisa memberikan lagi, gitu. Jadi dari mu'alil yang pertama. Dari? Mu'alil yang pertama. Mu'alil yang pertama. Makanya ini kan ini apa namanya? Tanda ininya nih. Fokuskan saja ini. Mu'alil as-sa'il al-mani. Berarti yang pertama man ujariyan dalil alal mada ukhra. Terus man utakhallu fid dalil an hukmihi fi tilkal madah, yaitu man utila fil hukum. Terus man ustilzamid dalilil muhal. Terus man muhaliyatil mudda'a annahu muhal. Apa? Apa? Oh, tergantung jenis si nakitnya pakai yang mana? Kok langsung ke empat-empatnya? Nakitnya pakai yang mana? Gitu. Ini nanti harusnya diubah nih, bentar. Ini kalau bedanya yang masuk yang di Ini nih saya ubah dulu nih. Yang benernya gini. Dua torofnya itu man ustilzamil muhal, terus man muhaliyatil al mudda'a. Man muhaliyatil mudda'a annahu muhal. Jadi misalnya dia menyatakan ini nanti akan terjadi daur, kayak gitu kan? Dan itu kan muhal, dan daur itu muhal, kayak itu misalnya. Atau ini nanti akan terjadi tasalsul, dan tasalsul itu muhal, gitu kan? Oke, ini nanti akan terjadi tasalsul dan tasalsul muhal. Atau ini nanti akan terjadi daur dan daur muhal. Atau ini nanti akan terjadi irtifa naqidan dan irtifa naqidan muhal. Ini nanti akan terjadi istima naqidan dan istima naqidan muhal, gitu modelannya. Baru nanti dia menyatakan kalau irtifa naqidan udah auto nggak bisa diterima kalau dia nyatakan itu nggak muhal. Nanti ada misalnya dia nyatakan ini nanti akan terjadi daur dan daur itu muhal, gitu misalnya. Terus ternyata ada daur yang nggak muhal, maka nanti daur itu ada dua jenis. Ada daur namanya daur ma'i, ada daur namanya daur sabqi, gitu. Jadi misalnya nyatakan ini nanti akan terjadi daur, oke saya terima terjadi daur. Tapi saya nggak terima daur yang kamu maksud itu muhal. Karena daur yang terjadi di sini itu adalah daur ma'i. Sedangkan daur yang muhal itu adalah daur sabqi. Nah, contohnya seperti itu aja. Contohnya. Yang keempat. Jadi yang ketiga itu menyatakan nanti akan yastalzimul muhal. Berarti ini kita ubah nih diksinya. Ya, nanti contohnya kita baca aja. Di sini ada yang semua diberikan contohnya. Daliluka yastalzimul muhal. Daliluka yastalzimul muhal. Fahuwa atau daliluka yastalzimu kada. Yastalzimu kada. Fahuwa muhal, gitu. Dalilmu akan melazimi ini dan itu mustahil, kayak gitu. Makanya akhirnya berarti dalilmu mustahil, gitu. Wa kullu dalilin hadza sya'nu fahuwa muhal. Maka ini nanti yang lebih tepatnya gini. Contohnya panjang nanti nih. Kalau manusia istilzamil muhal ini berarti lebih spesifik ya, langsung pokoknya istilzamil muhal. Jadi kalau nanti muhal yang tidak muhal masih melalui jual dulu atau ya. Jadi misalnya kayak contoh ini tadi, contoh yang mana? Nih amrun dzibalin wa kullu kadzalika tajibul at-tasmiyah. Terus dia menyatakan dalil manqudu fi tasmiyah nafsiha. Dengan menyatakan apa? Daliluka yastalzimul daur. Kayak gitu kan? Kok daur? Tasalsul. Daliluka yastalzimut tasalsul li'annahu jarin fi tasmiyah. Kayak gitu. Wa tasalsul huwa muhal.
Wa kullu dalilin hadza sya'nu fa huwa muhal. Seperti itu misalnya. Ya. Yang langsung gimana nih? Loh, nanti waktu dikatakan yastalzimul muhal, muhal apa yang dimaksud? Dia jadi nentukan dulu, dalilmu akan terjadi ini dan ini mustahil, gitu. Dalilmu akan terjadi ini dan ini mustahil. Ini itu apa yang dimaksud? Yang ketiga. Yang ketiga itu bukan yang keempat. Oke, kita baca kitab ya. Bismillah, qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikh masyayikhina fid dharain amin. Al-maqalatu tsaniyatu fin naqdi. Naqd, kemarin sudah saya katakan, naqd itu ada dua tafsili ijmali. Tafsili itu nama lain dari naqd tafsili. Nama lain dari mana? Naqd ijmali. Ini yang sekarang kita bahas. Kenapa dikatakan mana itu naqd tafsili? Karena dia itu menakad tafsil dari dalil, yaitu muqaddimah dalil, tafsilnya berarti imma sugronya, kubronya, syartul intasnya atau takribnya. Sedangkan ini kenapa dikatakan ijmali? Karena dia itu mengibtal nafsud dalil, ijmalnya dalil yang diiktirad, maka dinamakan dengan naqd ijmali. Maka naqd kalau diberi qaid ijmali, maka ini maksud naqd ini. Naqd kalau diitlakan tanpa qaid, maka yang dimaksud naqd ini juga. Paham? Naqd kalau tanpa qaid, maka yang dimaksud ya naqd ini, ya ijmali itu tadi. Jadi naqd kalau diberi qaid ijmali, maka yang dimaksud naqd ini. Kalau diitlakan ya naqd ini. Tapi kalau naqd diberi qaid tafsili, maka yang dimaksud adalah mana. Oke. Dan terkadang nama naqd juga digunakan untuk mutlaqul i'tirad. Jadi ketiga itu terkadang juga menjadi maksimnya. Sebagaimana kemarin di dalam ta'rif. Ta'rif punya aksam, yaitu apa? Had sama rosam. Had dan rosam itu terkadang juga bisa menjadi maksim, yaitu nama lain daripada ta'rif. Begitu juga di sini nanti. Naqd, mu'aradah dan apa? Dan mana? Itu adalah aksam daripada i'tirad. Tapi ketiga nama itu juga bisa mewakili mutlaqul i'tirad. Jadi jangan kalian bingung nanti misalnya baca kitab terus dikatakan di situ wa yunqadu, itu dinaqad. Terus pas kita baca telaahnya, lo ini mana nih? Minta dalil soalnya, bukan menaqad dalil, kan gitu kan? Minta dalil atas muqaddimah dalil. Nah, jangan langsung nyalain, oh berarti salah ini. Itu berarti belum jauh belajar ada bahasnya, langsung nyalain, oh berarti salah. Kenapa? Karena naqd juga diitlakan kepada mutlaqul i'tirad. Oke. Naqd ada dua, tafsili sama ijmali. Fa naqdu tafsili huwal man'u wa qad sabaqa. Naqd tafsili itu mana? Udah lewat. Wala yusta'malu illa muqayyadan bihadzat tarkib. Ay wala yusta'malu al man'u illa atau an-naqdu illa muqayyadan bihadzat tarkib. Maksudnya apa? Maksudnya naqd kalau mau diartikan mana, maka nggak bisa dipakai kecuali ditarkib dengan kata-kata tafsili. Jelas ya? Wa amma naqdul ijmali fayusta'malu fihi an-naqdu mutlaqan. Naqd ijmali juga bisa menggunakan kata-kata naqd saja. Nah, naqd mutlaqan an qaidil ijmal, tanpa menggunakan qaid ijmal. Begitu juga bisa dipakai dengan pakai qaid ijmal. Wa yusta'malu muqayyadan bil qaidil ijmal. Berarti maksudnya apa? Naqd kalau mau kita pakai maknanya adalah yang kita bahas sekarang, maka imma dipakai qaid ijmal, imma tidak pakai qaid apa-apa, mutlak namanya. Wa taqaddama anna ma'na, udah kita lihat nih. Naqd itu adalah ibtalud dalil. Itu bedanya dengan mana? Karena mana itu adalah thalabud dalil ala muqaddimatid dalil. Sedangkan naqd adalah ibtalud dalil, dengan menyatakan dalilmu masalah. Yaitu dalilmu fasid atau dalilmu batil. Kalau tanpa dalil maka namanya
mukabarah kalau tanpa dalil. Tapi kalau misalnya pakai dalil, maka namanya naqad. Gitu. Ibtalud dalil pakai dalil namanya naqad. Nah, berarti kita ada berapa ibtal, kita lihat nanti di sini. Ada nanti ibtal dakwah. Kalau misalnya dakwanya itu adalah ada dalil, ibtal dakwah ada dalil, maka namanya mu'aradah. Kalau ibtal dakwah tanpa dalil, nanzur. Kalau maksud ibtalnya itu adalah thalabud dalil, maka namanya mana majazi. Karena dakwah belum ada dalil, di ibtal maksudnya dalilnya apa? Maka mana majazi. Kalau misalnya mengibtal tanpa dalil kayak gitu, tapi bukan maksudnya minta dalil, memang nyalahin, maka mu'aradah majazi atau mukabarah. Kayak gitu kan, mengibtal. Kok mu'aradah majazi, enggak mu'aradah, mukabarah, karena tanpa dalil. Kalau misalnya mengibtal pakai dalil, maka kita lihat dulu ibtal pakai dalil. Kalau ibtalnya mudallalah, maka mu'aradah. Gitu kan? Dakwah mudallalah diibtal pakai dalil, maka namanya mu'aradah. Gitu kan? Hakiki. Kan dakwah mudallalah, dakwah yang udah ada dalil. Diibtal pakai dalil. Oke. Nanti aja lah ada potongan-potongan yang bagus itu, nanti saya beri. Atau di sini aja lah daripada kelamaan kan. Nah, ini lihat nih. Kata-kata di sini ini bagus nih kata-katanya. Ibtal tanpa dalil kepada mudda'a yang ada dalil. Lihat. Ibtal tanpa dalil. Ibtal tanpa dalil kepada mudda'a yang udah ada dalil. Maka namanya mukabarah. Kita gerain. Fala yusma. Ibtal tanpa dalil juga sama nih, tanpa dalil kepada mudda'a. Lihat nih, kepada mudda'a yang belum ada dalil. Ibtal nggak pakai dalil kepada mudda'a yang belum ada dalil. Kalau dimaksudkan thalabud dalil, maka mana? Tetap mananya mana? Majazi kan? Bukan mana hakiki. Kalau misalnya maksudnya bukan thalabud dalil, maka mukabarah, ibtal saja dia. Oke. Ibtal dengan dalil. Lihat, kepada mudda'a yang udah ada dalil. Lihat nih, mudda'a udah ada dalil, diibtal. Gitu tuh, diibtal. Ibtalnya pakai dalil, maka auto mu'aradah wa sata'arif wa qad arafna. Udah tahu kita. Oke, lihat nanti. Ibtal pakai dalil kepada mudda'a tanpa dalil. Kemarin nih yang kita katakan sebagai mu'aradah majazi, tetapi gosop hakiki. Itu nanti jenis itu juga dinamakan dengan naqad syabihi. Berarti satu hal, satu kejadian banyak nama tuh. Karena dia seperti mu'aradah, karena madlul yang diserang, kayak itu misalnya. Tapi bukan hakiki. Kenapa? Karena madlul ini belum ada dalil. Maka nggak bisa dikatakan mu'aradah hakiki. Tapi dari segi nyerang madlul, maka seperti mu'aradah, makanya mu'aradah majazi. Tapi itu nanti dinamakan dengan naqad syabihi juga. Naqad syabihi. Naqad syabihi. Oke, jelas nih? Atau nanti saya kirim aja nih screenshotannya nih. Aman, tulis boleh, saya kirim screenshotnya juga boleh. Ini salah satu bagus nih. Sedangkan naqad yang kita bahas sekarang itu nggak ada di antara empat ini. Kayak gitu. Karena naqad yang sedang kita bahas sekarang adalah naqad hakiki. Naqad hakiki. Ijmali hakiki namanya. Ijmali hakiki. Ini nanti istilah masyhur di kitab-kitab Turas. Jadi kemarin yang kita kenal dengan nama gosop hakiki itu atau mu'aradah majazi,
itu nanti yang masyhur di kitab-kitab Taurat namanya naqd syabihi. Naqd syabihi itu berarti mengibtol dakwah belum ada dalil, tapi ibtolnya pakai dalil. Jadi fulan baru ngomong, si itu baik kayak itu. Oh nggak benar itu, karena langsung tek pakai dalil. Sehingga akhirnya itu nanti dinamakan dengan naqd syabihi, gosop hakiki, mu'aradah majazi. Gosop nggak hakiki? Ya semua ini gosop nggak hakiki dong. Masa nggak ada lah berarti? Gimana gosop nggak hakiki? Nggak gosop berarti dia. Nah itu nanti naqd syabihi. Maka di sini dikatakan sama musannifnya, walladzi natakallamu anhu fi hadzal fasli huwa naqd hakiki wal farqu min aujuh. Ada perbedaan antara naqd hakiki sama naqd syabihi. Naqd syabihi nggak bisa menggunakan mutlak. Lihat, apa bedanya? Naqd hakiki yaridu 'alad dalil. Naqd syabihi yaridu 'alal madlul, gitu aja. Atau kalau nggak ada dalil belum bisa dikatakan madlul, langsung aja mudda'a. Yaridu 'alal mudda'a ghair mudallal. Kan gitu kan? Itu yang kita kenal dengan nama gosok kemarin tuh. Ini gosok. Jadi naqd syabihi itu gosok. Tamam. Anna naqd hakiki masmu'un qat'an wa naqd syabihi min qabilil gosok. Fa fi sima'ihi khilafun madhkur. Udah kita sebut juga kan kemarin kan? Simaknya itu maksudnya apa? Tentang apakah layak ditanggapi atau enggak, khilaf. Naqd hakiki wal murad annu inda itlaqin naqd. Jadi naqd hakiki yang dimaksudkan saat mengatakan naqd tok. Sedangkan naqd syabihi fala budda min dzikri dzalika takyid. Oke, jelas? Nanti saya kasih ininya aja. Contoh-contoh juga ada di sini nanti. Ini bagus nih contoh-contoh di sini. Tamam, kita lanjutkan. Bandingan dua kitab itu aja nggak apa-apa nanti. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Nah, wa taqaddama anna ma'nahu ibtalu dalil bidalil bima'na anna sa'ila yadda'i butlanad dalili. Berarti sa'il mendakwa batilnya dalil. Berarti ini adalah dakwah yang udah ada dalil ya. Yadda'i butlanad dalili alladzi aqamahu al-mu'allilu, ay aqama hadzal dalila al-mu'allilu ala da'wahu. Jelas ya? Terhadap dakwanya. Wa yuqimu ala dzalikal butlani dalilan. Wa yuqimu, siapa fa'il yuqim? Sa'il. Wa yuqimu sa'ilun naqidu ala dzalikal butlani dalilan. Amma idza lam yuqim fa mukabarah. Amma idza lam yuqim dalilan fa mukabarah. Oke, wa dzalika dalilu yusamma syahidan aidan. Tapi inilah syahid hakiki nih. Kemarin tuh syahid lugawi saja itu. Syahid hakiki istilahnya. Nah, beliau mengatakan wala yakunu illa ahadu amrayni. Itu bil istiqra masyhur. Kalian pasang koin nanti bil istiqra masyhur. Secara istiqra masyhur, maka naqd itu terjadi hanya kepada dua perkara saja. Apa yang pertama? Takhalluful hukmi anhu, ay an dalil. Takhalluful hukmi anid dalil. Apa maksudnya takhalluful hukum? Tadi udah kebayang ya, takhalluful hukum gimana ya? Nah, kita baca teksnya enak nih. Apa maksud takhalluful hukum? Bi ayyu jadat dalilu wala yujadal madlul. Dalil ada di perkara lain, madlulnya enggak terjadi. Berarti kan takhalluful hukum namanya itu. Oke. Ba'yu jadat dalil wala yujadal madlul. Ma'annal madlul, sedangkan madlul itu adalah lazim. Berarti kalau ada malzum, tidak ada lazim, ini luzum yang fasid namanya ini. Jelas ya? Sedangkan tadi kamu mengklaim ini dalil kamu. Nah, berarti sama dengan kamu mengklaim ini malzum kamu yang menghasilkan lazim. Kan gitu. Kita coba di madah lain, ternyata luzum tidak terjadi. Ya udah, kalau luzum di sini tidak terjadi, keluzuman yang kamu pakai tadi itu juga fasid. Jelas ya? Berarti kamu ini mencela-mencela namanya. Itu namanya standar ganda.
Kayak itu, standar ganda. Berarti istilah nggak ada pasti. Hah? Nggak mutorid, nggak pasti. Nggak mutorid, nggak pasti, mencela-menceli. Kayak gitu. Ini banyak banget. Ini banyak nih. Nanti waktu orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang cermat itu bisa ngelihat tuh. Oke, dia berdalil itu. Kita lihat jejak digitalnya. Dulu dia pernah ngomong apa? Kayak itu misalnya kan. Misalnya ada orang yang sekarang keras terhadap sesuatu. Kenapa? Dalilnya ini nih. Dikoreklah jejak digitalnya. Dia dulu pelaku mukhalif daripada dalil yang dia pakai sekarang kayak gitu. Oh, itu berarti kan mencela-menceli namanya. Sekarang kamu karena posisi itu ini dalilmu. Dulu, kita kayak gitu nanti itu. Kita nggak perlu menggunakan madah lain. Kita nggak perlu jauh-jauh menggunakan madah ukhra. Cukup pasang aja di perkataan dia juga. Tapi dahulu itu sering nanti gitu tuh. Banyak terjadi itu. Banyak terjadi di kota-kota besar ya. Bismillah. Nah nih, ma'annal madlula lazimun lid dalil wa takhalluful lazimi 'anil madluli 'anil malzumi la yumkin. Kenapa la yumkin? Takhalluf lazim 'anil malzum la yumkin. Karena kalau yumkin, maka tidak terjadi luzum. Kenapa? Karena luzum itu adalah adamul infikak. Luzum akan terjadi, nih yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Luzum akan terjadi kalau nisbah antara lazim dan malzum itu ada dua kemungkinan. Imma tasawi, imma malzum akhos. Lazim a'am. Dan yang paling sering terjadi di luzum itu adalah yang lazim a'am. Tasawi sulitnya luar biasa. Yang terjadi itu adalah lazim a'am. Jelas ya? Intinya terjadi luzum. Kalau ternyata akhos terjadi tidak membuat terjadinya a'am, maka tidak terjadi yang namanya luzum. Kalau gitu maka dari awal juga kamu nggak bisa berdalil dengan itu. Gitu. Wa taqalluful lazimi 'anil malzum la yumkin. Fa taqallufuhu anhu itu dalilun ala fasadihi. Apa nih? Fa taqallufuhu anhu ini apa nih? Berarti fatakhalluful lazimi 'anil malzum itu sudah cukup kita katakan dalilun ala fasadil luzum. Gitu. Dalilun ala fasadil luzum. Kalau kita pasang yang lain marja' domirnya berarti fatakhalluful ad-dalil 'anil madlul itu dalilun ala fasadil istidlal. Jelas ya? Gitu. Dalilun ala fasadil istidlal. Bebas. Kita kalau udah ngerti poinnya maka kita beri marji domir apa aja bebas. Idz laula fasadud dalili ma takhallafa anhul madlulu. Karena kalau misalnya dalilnya enggak fasid, maka terjadi luzum. Kalau misalnya terjadi luzum, maka tidak mungkin takhalluf malzum. Jelas nih? Maksudnya nggak mungkin takhalluf malzum nih, nggak mungkin malzum nggak mungkin takhalluf madlul. Maka nggak mungkin madlulnya nggak terjadi. Oke. Misaluhu, nih kita berikan contoh di sini. Misaluhu ma idza stadalla al-mu'allil al-mubtalu yang diibtal nanti ala qidamil alami bi annahu atharul qadimi wa kullu ma huwa atharul qadimi fa huwa qadimun. Lihat kata-kata di sini, ini nggak perlu kita tulis lah karena udah enak, kita udah bisa petakan dan bisa cepat ya. Ada seorang mustadil muallil yang nanti diibtal dengan naqad, dia mengatakan alam qadim, alam qadimun li annahu atharun lil qadimi wa kullu atharin lil qadimi qadimun fal alamu qadimun, kan gitu kan? Oke. Wa kullu ma huwa atharul qadimi fa huwa qadimun fa yaqulu sa'ilul al-muhiq, sa'il al-muhiq yang hak. Sa'il al-muhiq berarti kita nih mutakallimin. Sa'ilul muhiqqu daliluka hadza batilun. Itu adalah madlul dari dalil kan? Daliluka hadza batil. Kenapa? Li takhallufil hukmi anhu fil hawadits al-yaumiyah al-musyahad hudutsuha. Berarti gimana nih kalau kita lerai? Gimana nih berarti? Daliluka hadza batilun. Berarti gimana? Daliluka hadza yajri fi hawadits yaumiyah al-musyahad hudutsuhu. Gitu. Kan gitu kan?
Atau kita buat gini aja, daliluka hadza yajri fil hawadits al-yaumiyah. Ma'annal hawadits al-yaumiyah musyahad hudutsuhu. Jelas banget musyahadah dia itu enggak kidam. Sehingga akhirnya mukhalif fil hukum. Jadi akhirnya nggak bisa hawadits yaumiyah dinyatakan dengan qadim juga kan jadinya. Jelas nih. Gitu. Maka cara ijro'nya, ijro' itu apa ya? Ganti, cara menggantinya itu adalah dengan ganti maudhu sugronya. Kayak itu, ganti maudhu sugro dari dalil dia. Kan dalil dia tadi maudhu sugronya apa? Apa? Dalil dia maudhu sugronya alam. Kan dikatakan alam qadim. Kenapa? Li'annal alama atharun lil qadim. Maudhu sugronya kan alam. Wa kullu atharin lil qadim qadimun. Ganti. Kita katakan li'annal alama atharun lil qadim. Berarti kalau misalnya karena alam atharun lil qadim, kita juga mengatakan, loh, hawadits yaumiyah yang kita saksikan sekarang ini semuanya itu juga atharun lil qadim. Sedangkan ini secara nyata kita musyahadah menyatakan dia tidak qadim. Kan gitu kan? Berarti kan mukhalif lil hukum. Jelas nggak nih? Jelas ya? Nanti tinggal dituliskan aja. Nah, lihat nih. Faqad wajada fiha dalilu wa huwa annahu atharun lil qadim. Annaha atharul qadim, hanya kembali ke apa? Aywa. Hanya kembali kepada hawadits yaumiyah. Nih, faqad wajada fiha ad-dalilu wa huwa annaha annal hawadits yaumiyah atharul qadim. Walam yujad fiha madlul wa huwa al-qidam. Maksudnya apa? Penghukuman hawadits yaumiyah itu qidam. Kenapa? Karena musyahad hudutsuhu. Jelas ya? Musyahad hudutsuhu. Wa kullu dalilin takhallafa anhul madlulu fa huwa batilun. Itu adalah wa kullu dalilin takhallafa anhul madlulu fa huwa batilun, itu adalah kubronya. Jelas ya? Kan udah kita lerai tadi, maka ini udah bisa kita otak-atik lah kayak itu. Udah bisa kita otak-atik. Wa kullu dalilin takhallafa anhul madlulu fa huwa batilun. Jelas nih? Nah, oke, itu yang kemungkinan pertama, yaitu takhalluful hukum. Yang kedua, yang terjadi kedua adalah istilzamuhu lil muhal. Li'anna kulla ma yastalzimul muhala fa huwa batilun. Idzil amru as-sahih la yastalzimul muhala. Nih, karena semua yang mengistilzam muhal pasti batil. Gitu kan? Kenapa? Karena kalau ini suatu perkara yang benar, suatu hal yang benar, maka nggak mungkin dia itu akan melazimi kemustahilan. Oke, la yastalzimul muhala. Fal istilzamud dalili al muhala, maka kalau dalilnya itu membuat terjadi kemustahilan, itu dalilun ala butlanihi. Itu udah cukup menjadi dalil bahwasanya dalilnya batil. Jelas gak? Maka dalil dia yang mengistilzamkan muhal itu sudah menjadi dalil bahwasanya dalilnya batil. Seperti itu. Ini dalilun ala butlanihi. Yang kedua, kok mana? Belum kita, belum jawaban. Belum. Ini kita berikan nakat opsi kedua, yaitu dengan menyatakan apa? Batilnya gara-gara muhal, istilzamul muhal. Kenceng banget tiba-tiba ada ke sana. Oke. Fasilzamu dalil al-muhala dalilun ala butlani kama idza qala al-mu'allil. Ini contohnya, lihat. Al-arad haditsun. Oke, dia menyatakan arad hadits. Gitu. Tapi dia menyatakan wal jirmu qadimun. Dalilnya nih, dalilnya ini madlulnya, dakwah dia. Dakwah dia menyatakan arad hadis. Tapi dia menyatakan jirim itu qadim. Jirim itu zat lah. Jirim itu zat. Jirim itu jauharnya lah, kita bilang jauharnya. Jadi kayak misalnya kita beratnya, panjangnya, tempatnya, posisinya itu aradiyat semua tuh. Yang dia itu ada awal, ada akhir. Oke. Sedangkan jirim itu adalah zatnya. Kayak gitu. Ini nanti di makulat aja lah nih, contoh yang agak sulit nih. Jirim itu intinya bendanya gitu, bukan beratnya, bukan panjangnya, bukan tempatnya, gitu aja lah. Jirim itu.
Oke. Kenapa arad itu hadis? Li'annal awwala syuhida taghayyuruhu dunatsani. Dia menyatakan arad itu hadis karena kita jelas-jelas melihat semua jirim itu apapun jirim itu terkadang di sini, terkadang di sini. Berarti kan ada arodiyatnya tuh, arodiyatnya. Terkadang merah, terkadang putih, terkadang besar, nanti jadi kecil atau kecil jadi besar kayak gitu kan. Nah, itu berarti arodiyatnya itu tadinya ada, sekarang nggak ada. Tadinya nggak ada, sekarang ada. Itu berarti maksudnya karena arodiyatnya itu syuhida taghayyuru dunatsani. Sedangkan jirimnya bukan panjangnya, bukan tempatnya ya, tapi jirimnya. Apa itu jirim? Hah? Zatnya aja udah. Zatnya itu kita nggak lihat sepanjang waktu. Kayak itu zatnya. Yang kita lihat selama ini itu adalah arodiyatnya. Jadi saat kita lihat benda, misalnya kalian sekarang sedang menyatakan ngelihat gelas, kayak gitu kan. Padahal yang kalian lihat itu bukan zat gelas, melainkan yang kalian lihat itu adalah bentuk gelasnya, warna gelasnya, waktu kalian pegang berat gelasnya, waktu kalian ukur panjang gelasnya. Yang kita musyahadah itu adalah arodiyatnya, bukan zatnya. Jelas ya? Apa? Yaitu gelasnya itu ya terlihat gara-gara ada arodiyatnya. Sedangkan kan yang kita selama ini kita lihat yang tiba-tiba jadi besar, jadi kecil. Besar dan kecil itu kan arodiyat. Nah, itu adalah arodiyatnya yang kita lihat. Sedangkan zatnya gak kita lihat. Hah? Itu pulpen. Tapi yang kalian lihat itu arodiyat pulpen. Yang kalian pegang itu sehingga kalian merasakan berat, gitu kan? Kalian bisa pegang nih pulpen nih, kalian ngerasa oh iya ini beratnya sekian. Waktu kalian ukur, oh iya ini ukurannya sekian. Itu namanya arodiyatnya pulpen yang kita lihat selama ini. Hah? Ya, panasnya itu sebenarnya arodiyatnya juga. Zatnya lain. Jirimnya ini komponen pembentuknya, partikel pembentuknya, gitu aja, partikel pembentuknya. Udah. Zatnya sama, beda arodiyatnya, kayak gitu. Jadi misalnya ini sama ini itu sebenarnya zatnya sama, beda arodiyatnya. Arodiyatnya itu apa? Saat terbentuk bentuk dia berbentuk gini. Bentuknya itu namanya arod. Alah, di dalam makulat aja lah. Kesuwen lagi. Ya, atomnya gitu. Atomnya itu adalah zatnya. Kayak gitu. Baru atau atom itu terbentuk, bentuknya itu adalah arodiyatnya. Gitu. Nah. Ya, nanti bentuknya beda-beda kan, jadi rumah, jadi tiang, jadi apa gitu. Hah? Ya pokoknya udah gitulah. Jadi makulat aja kita tinggalin. Contohnya berat ini. Mahal syahidnya bukan itu, mahal syahidnya harusnya itu. Dia mau menyatakan jirim itu kodim karena lam yusyahad gitu, lam nusyahid gitu aja. Lam nusyahid taghayyuru gitu. Karena kan kita nggak tahu keadaan jirim sebelum kita lahir. Wa kullu ma syuhida taghayyuruhu fa huwa haditsun wa ma lam yusyahad taghayyuruhu qadimun. Oke, dia menyatakan gitu. Dia gini aja nih, dia menyatakan hal ini. Arad hadis jirim qadim. Ini dalilnya. Kenapa arad hadis jirim qadim? Karena arad itu syuhida taghayyuruhu, jirim tidak. Ini berarti sugronya ya. Paham enggak? Sugronya sih mu'allil, kubronya ini wa kullu ma syuhida taghayyuru fahuwa hadits, gitu kan. Wa ma lam yusyahad taghayyuru qadimun, ini kubronya. Oke. Falisail ayyaqula, baru sail menakat dengan menyatakan daliluka hadza batil. Kenapa batil? Li annahu yastalzimul muhala. Apa yastalzimul muhal? Karena
dalilmu akan menyebabkan khulwul jirmi anil a'rad, bisa lepasnya jirim dari a'rad. Padahal jirim nggak bisa lepas dari a'rad, gitu. Jadi lepasnya jirim dari a'rad itu mustahil. Kita tahu mustahilnya kenapa? Di ilmu makulat aja nanti itu. Di ilmu makulat nanti kita akan ngelihat kenapa jirim itu nggak akan bisa lepas dari a'rad. Nah, nanti ada namanya qiyam di sana, ada namanya mutakawim, ada namanya mukawim dan seterusnya. Yang penting kita harus paham bahwasanya jirim lepas dari a'rad itu mustahil. Jelas ya? Jirim lepas dari a'rad itu mesti mustahil. Mustahilnya kenapa? Di makulat. Nah, makanya berarti maksudnya apa? Saat kamu menyatakan bahwasanya jirim itu qadim gara-gara kita tidak melihat tagayurnya, lalu kamu nyatakan qadim, sedangkan kamu menyatakan a'rad itu hadis gara-gara kita lihat tagayurnya, maka sama dengan kamu menyatakan kalau jirim qadim berarti jirim bisa lepas dari a'rad. Paham gak maksudnya? Jadi dia menyatakan suguronya gimana jadi suguronya? Coba bentuk suguronya. Daliluka? Dakwanya dulu deh. Hah? Dakwanya udah ini, daliluka batil itu dakwanya. Suguronya gimana? Daliluka? Itu dakwanya. Enggak saya yajri yastalzim langsung ya. Daliluka yastalzimu khulwal jirim anil a'rad. Kan gitu kan? Daliluka yastalzimu khulwal jirmi anil a'rad. Fahuwa mustahilun atau fahuwa muhalun. Itu sugronya. Baru kubronya? Oh, udah, yang aman itu. Wa kullu dalil hadza sya'nu fahuwa batil. Kayak gitu. Nah, berarti itu daliluka mustalzimun begitu jadi nanti. Daliluka yastalzimu muhal. Apa muhal yang dimaksud? Yaitu khulwul jirmi anil a'rad. Fahuwa batilun. Itu nanti. Jelas enggak nih? Itu tinggal ditulis saja di kitab. Ini kayaknya mau kita lanjut eman ini, ada hal-hal udahlah di episode selanjutnya aja lah. Insyaallah ke depan kita nanti akan ngebahas sedikit jenis-jenis naked. Tadi target saya naked sekali pertemuan aja, tapi eman karena perjalanan kita di depan nggak nemu ada bahas lagi, makanya akhirnya saya beri aja maklumat-maklumatnya di sini. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.